semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang teorema Pythagoras. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Bagus. Pada hari ini kita akan mempelajari apa itu teorema Pythagoras. Ada yang pernah mendengar kata teorema Pythagoras? Ada yang pernah mendengar kata teorema? Baiklah. Sebelum kita lanjut ke materi teorema Pythagoras, kita akan mengetahui apa sih kompetensi dasar dari materi teorema Pythagoras. Pada slide ini, teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku. Pada materi ini kita akan membahas apa itu Pythagoras. Next. Pythagoras ini adalah seorang ilmuwan. Ini adalah wajah dari Pythagoras. Bisa kita lihat bersama, Pythagoras ini lahir pada tanggal 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Lahir di Pulau Samos, Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Apa teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Apa bunyi dari teorema Pythagoras? Sama bahwa kuadrat sisi miring Satu. bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Oke. Next. Oke. Teorema Pythagoras sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teorema Pythagoras biasa digunakan oleh tukang di saat akan membangun rumah. Tukang harus memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan menggunakan segitiga dengan kombinasi ukuran yang berbeda. Seperti contoh dalam ruangan ini adalah sudut ujung tembok sampai ke lantai. Ini adalah sudut siku-siku. Next. Selanjutnya kita akan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Tadi bunyi dari teorema Pythagoras adalah Kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Next. Oke, siapkan kertas yang berpeta, pensil, penggaris, dan gunting. Di sini Ibu siapkan, Ibu jadikan dua kelompok. Ini untuk kelompok pertama.
seperti apa? Papan tulis berbentuk persegi panjang. Lalu kita buat 3 ya, dengan panjang sisi atau kotak. Di sini kan ibu kasih kertas kotak dengan membuat 3 ukuran yang berbeda. Yang pertama 3, yang kedua 4, dan yang kelima itu yang ketiga itu 5. Lalu gunting ketiga persegi tersebut. Bisa? bisa Ya. Gunting. Nah. Bagi tugas. Next. Udah. Paham? Ini buku matematika. Kan ada kotak-kotaknya. Ini kan 3. Persegi kan sisinya sama 3. 3. Sini 4. Sebelahnya di sini 5. Contohnya seperti ini ya. Untuk yang pertama, ini kan ada kotaknya nih. Jadi tak perlu di garis. Nih, ini adalah persegi dengan sisi 3. 4. 3. Buat ini seperti ini, tapi dengan sisi yang berbeda. Pertama 3, yang kedua 4, yang ketiga 5. Buat lagi. Buat yang 4 sama 5. Tahu dulu. Ini dibuat ini yang bisa dibuat arah ini arah kecil ini 4D. Kalau sudah yang sisi 3 tadi kalian buat dengan angka A kecil. Ini yang 4 itu B, yang 5 itu C. Kecil. Ya. Nah. Nih. Langkah selanjutnya, tadi ibu ada beli karton yang berwarna. Lalu tempel ketiga persegi di atas karton sehingga 2 dari 4 sudut 2 seperti ini. Ini kan 4 sudut. Sehingga 1, 2 sudutnya saling menempel di antara ketiga persegi tadi. Bentuk yang A terlebih dahulu. A. Yang B di bawah. Nah, yang B udah rapikan. Lepaskan. Oke.
kita himpit sudutnya akan membentuk segitiga siku-siku. Apakah membentuk sudut siku-siku? Membentuk. Lalu kita perhatikan apakah luas kuadrat persegi terbesar sama besar dengan jumlah dua luas persegi kecil. Tahu arti kuadrat? Kuadrat lima kuadrat artinya adalah 5 kuadrat artinya 5 kali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 25. Kuadrat 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 19. 4 kuadrat 4 kali 4 sama dengan 16. 16. Pada langkah selanjutnya perhatikan apakah luas atau kuadrat. Ini 5 adalah persegi yang paling besar. Sama besar dengan jumlah dua luas persegi kecil. Apabila kita jumlahkan antara 3 kuadrat dengan 4 kuadrat, 9 dengan 16 ditambah dijumlahkan 25 artinya sama. Maka teorema Pythagoras tersebut terbukti. Next. Kegiatan 1 untuk lebih memahami hubungan nilai A, B dan C, gambar segitiga siku-siku ABC yang tadi kita buat. Ini tadi ada 3 kotak yang tadi kita buat. Gambar sudut ABC dengan 3 ukuran yang berbeda. Lalu ukurlah panjang sisi yang ketiga dari setiap segitiga. Gambar sebelumnya. Nih, pada gambar di sini, ini kan yang A kecil adalah AB, sedangkan B ini adalah BC, sedangkan C adalah AC. Ini akan membentuk segitiga ABC. Langkah yang kegiatan kita selanjutnya adalah membentuk segitiga ABC. Yang pertama, itu untuk AB sama dengan 5 dan BC itu 12. Selanjutnya kita cari CA. Buat seperti yang tadi, pakai menggunakan kertas kotak. Buat 1 kotak dengan 5 kotak, yang AB-nya 5 kotak, yang BC 12. Yang panjang BC AB berapa? 5. Yang BC 12. Ayo tempelkan seperti yang tadi. Di sini ada. Di sini yang AB. Di sini BC. Sudutnya harus saling berlimpit, saling berdekatan. Sudah? Sudah? Sudah. Lalu kita cari jumlah kuadrat dari persegi yang kita buat. 5 kuadrat sama dengan 25. 12 sama dengan 144. 144.
silahkan. Berapa? 9, 6, 1. 169 adalah akar dari ECA. BC. Ya, tapi kalau kita akarkan, untuk kita mengetahui panjang CA berapa, ini kita akarkan Bagi 169 dibagi Ayo kita saling mencari. Berapa kali berapa yang hasilnya 9 ini berapa? 3 kali 3? 9. Ayo kita buktikan. 3 berarti 13 kali 13. Kita buktikan terlebih dahulu. 3 kali 3? 9. 3 kali 1? 3. 1 kali 3? 3. 1 kali 1? 1. Hasilnya 9. Berarti panjang CA adalah 13. Coba kalian buat 13 sama seperti ini. Sisinya 13. Kita buktikan apakah jumlah kuadrat dari panjang CA sama dengan jumlah kuadrat AB ditambah dengan BC. 13. Sisi CA tadi berapa? 3? Tempelkan seperti yang kita lakukan pada kegiatan pertama. Apakah membentuk segitiga siku-siku? Membentuk, Bu. Sudah lihat? Sudah, Bu. Jadi kegiatan kita terbukti. Ini baru yang pertama, yang kedua. Kita buat yang kedua, yaitu AB-nya 8 satuan. Ayo 8 satuan. BC-nya 15. Ayo cepat. Sama kalkulasi. Satu pakai mana? Satu pakai mana? Cepat. Oke. Sudah? Oke. Alia, berapa persegi yang persegi? 15 hari? 8. Putri, ayo cari BC. Ini apabila BC dikuadratkan dengan AB dikuadratkan, berapa hasilnya? Ayo.
2. Kita cari akar dari 289. 17. 17. 289. 17 kali 17 289. Kita buktikan. 17 kali 17. Ayo Isam maju Isam. 17 kali 17. Maju. Oke. 9 4 7 kali 1. Jangan lupa ditambahkan 4. 7 tambah 4. Oke. 1 kali 7. Oke, 1 kali 1. Oke, dijumlahkan. Oke. 8. Oke, terima kasih Sam, silakan duduk. Jadi akar dari 289 adalah 17. 17. Ayo kita buktikan seperti yang tadi. Lalu kita mana? Ini yang 15. Mana yang 8? Yang 8. Yang 17, buat yang 17 kita buktikan apakah benar jumlah buku kuadrat dari sisi lain 17. Ini 8. Baik, kalau sudah yang 17 sudah, apakah membentuk segitiga siku-siku di dalamnya? Membentuk. Oke, berarti teorema yang disampaikan oleh Pythagoras ini adalah terbukti. Ini pada tampilan ini adalah segitiga
Oke, ini sebenarnya dibalik. Oke, ini adalah 5 meter. 5 meter yang sebelah 12 meter. ini adalah 5 meter. Nampak ini Bu? Tulis. Nampak Bu. Sini adalah 12 meter. Sini adalah Pondok fotografi. sisi C. Sisi C adalah sisi Miring. miring. Jadi, apabila kita ingin mencari sisi miring, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya berapa? 5. 5. Tambah. B kuadratnya 12. Next. Stop. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat hasilnya 25. 12 kuadrat. 144. C kuadrat hasilnya Beri kita. 25 ditambah 144 berapa? 169. 169. Next. 169. Akar dari 169 13. 13. Jadi panjang hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi miring. Segitiga tersebut adalah 13 meter. Contoh selanjutnya. Oke. Nampak gambar? Perhatikan gambar trapesium di samping. Panjang BC adalah BC yang mana? BC. Yang sebelah kanan. Ini adalah adalah sisi. Tapi di gambar ada bentuk segitiga susunan. Ada. Tidak? Next. Bagaimana cara menyelesaikan contoh tersebut? Next. Oke. Sebelumnya tarik balikkan lagi. Oke. Next. Sebelumnya, Ibu ingin kalian tarik garis dari titik C. Mana titik C? Ini adalah titik C. Yang tegak lurus dengan garis AB. Di mana garis AB? Ini adalah garis A dan B. AB. Kita tarik semua. Oke, titik potong dengan garis AB bisa kita misalkan dengan 15 cm. ini garis antara garis yang kita tarik C tadi bisa dengan dengan E, maka akan terbentuk segitiga Siku. siku. Selanjutnya baru bisa kita cari panjang BC. Next. Di sini berapa panjangnya? 15 cm. 15. Berarti panjang CE sama dengan 15 cm. Sisi BE 8. dari mana dapat 8? Ini kan panjang. Ini adalah 25. Ini dari A ke B adalah 30. Berarti AB dikurang DC. DC sama dengan AB adalah 33 dikurang 25 sama dengan 8. Jadi kita di sini 8 cm.
kuadrat sama dengan CE kuadrat. maju. Ria. BC CE tambah DE kuadrat. Oke, terima kasih Lia. Ayo Sari, CE berapa? Panjang CE? CE berapa? 15 kuadrat. Ditambah panjang BE 8 meter. 8 Kuadrat. kuadrat. 15 kuadrat 225. berapa nih? 225. 200 2 ditambah 8 kuadrat 6 kuadrat. Oke, dijumlahkan. 200. Sari berapa Sari? 225 ditambah 64 289. berapa? 289. 225 ditambah 60 berapa? Ini 9, 8, 2. 289. dibagi. Untuk mencari BC, Dibagi. Akar. BC akan 289. Hasilnya 17. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga. Ali, baca Ali. Maka adik-adik dan Isam merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Selanjutnya. Menyebut Isam berangkat bersama ke pantai. Lanjut. Rumah Alif berada di belah barat rumah Isam dan pantai terletak tepat di sebelah utara rumah Isam. Jarak rumah Alif dan Isam adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Isam ke pantai adalah 20 km. Oke. Jarak dari rumah Alif ke rumah Isam adalah berapa Alif? Dari rumah Alif ke rumah Isam berapa? 15 km. Dari rumah Isam ke Pantai adalah 20 km. 20 Kilometer. Next. Tiga. Tiba-tiba pada saat ingin berangkat ke pantai, Isam merasa tidak enak badan sehingga Alif harus berangkat sendiri. Apabila Alif berangkat sendiri dan tidak perlu menjemput Isam, maka jarak terpendek Alif ke pantai adalah next. Oke. Ini adalah arah mata angin. Ini adalah barat, timur, utara, selatan. Next. Sari. Oke. Diumpamakan. Oke. Rumah ini adalah diumpamakan adalah rumah Isam.
makanya di sini. Selanjutnya, posisi pantai adalah tepat di utara rumah Isam, makanya ke arah utara. Next, dengan jarak 20 km. Maka yang akan kita cari adalah jarak terpendek atau terdekat. Kan tadi kan apabila Alif akan jadi menjemput Isam untuk ke pantai akan menempuh jarak 35 meter. Tapi apabila dia tidak menjemput Isam langsung menuju ke pantai, maka jarak terpendeknya adalah di sini. Jarak terpendek sama dengan kita menggunakan rumus yang kedua tadi atau sama dengan yang kita katakan tadi. Jarak terpendek di sini adalah 15 Kuadrat ditambah 20 kuadrat. kuadrat sama dengan next. Oke, udah. 15 kuadrat hasilnya 225. 220. 400. Jadi hasilnya 225 ditambah 400. 620. Jadi jarak terpendek sama dengan akar 625. Berapa 625? Akar berapa yang hasilnya dapat 5 di belakang? 5. Dari 625 adalah hasilnya adalah 25. Kita buktikan 25 kali 20 5 kali 5 25 5 kali 2 10. Tambah 2 12. 2 kali 5 10. 2 kali 2 4. 5 2 6. Jadi akar dari 625 adalah 25. Next. Jadi jarak terpendek yang akan ditempuh oleh Alif adalah 25 kilometer. Next. Kegiatan kedua, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada gambar masing-masing berikut. Ayo catat soalnya. Udah? Ayo buat. Alif kulit. Nyempat itu. Udah? Ini kalau X. Ayo dicari. Ibu ingin Putri yang maju untuk menyelesaikan yang nomor 1 yang A. Untuk Ibu kasih clue, ini adalah sisi X. Ibu tahu ini X, tapi ini adalah sisi miring. Ini kan segitiganya dibalik. Ini adalah sisi miring. Ini adalah sisi tegaknya. Tadi yang dikatakan untuk jumlah sisi kuadrat jumlah sisi miring akan sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya atau sisi tegak. Jadi di sini yang jelas kita akan menggunakan rumus X kuadrat ditambah sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan
Ayo Put, diselesaikan. Apanya? Soal selanjutnya. Oke, yang kedua, Ibu ingin Alif yang mengerjakan soal nomor 2. Ibu kasih dulu, di sini adalah sisi tegak lainnya, ini adalah sisi miring. Apabila kita ingin mencari sisi lainnya, maka sisi miring akan dikurangkan dengan sisi lainnya, akan diperoleh sisi yang ingin kita cari. Yang B adalah x kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sudah Put? Sudah Putri? Ayo maju Put. Selesaikan nomor 1A. Oke. Kuadrat 12 kuadrat hasilnya 12 kuadrat hasilnya 1 ditambah 225. Yang lain perhatikan, kalau ada temannya yang salah bisa saling bantu. 9. Oke, terima kasih Putri. Oke, selanjutnya Alif. Oke. Udah. Yang B. Kan salah tak Ben? Iya tak apa-apa. Oke, 13 kuadrat hasilnya 169 dikurang 2. Oke. Akar dari 1 ke 4 12. Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, kita akan koreksi kerjaan dari Putri. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Untuk 12 kuadrat hasilnya 144. benar? Benar. 15 kuadrat hasilnya 225. benar? Benar. X kuadrat sama dengan 369. benar? Benar. X sama dengan akar dari 369. 369 itu tidak bisa hasilnya tidak akan pas dengan misal 12, 13, dia akan berkoma. Cara yang paling efektif untuk menyelesaikan soal ini, kita cari Yang mendekati. yang paling mendekati. Akar yang paling mendekati seperti 9. Apabila 9 ini dikeluarkan, hasilnya adalah 341. Berarti X sama dengan 3 akar 41. Ini sudah benar. Yang B, X kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. 13 kuadrat hasilnya berapa tadi? 169. Oke, berarti sudah benar ya yang dikerjakan oleh Alif. 5 kuadrat hasilnya
Selanjutnya, oke, Ibu, karena waktu kita sudah habis, Ibu ingin kegiatan yang nomor 2 ini kalian selesaikan di rumah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup atau chat pribadi kepada Ibu. Oke, next. Oke. Yang nomor 2, tentukan nilai X pada kedua gambar tersebut. Ayo dicatat soalnya. Untuk dikerjakan di rumah.